Lampu itu bukannya pecah? Tanya Iis. Loh, teteh ini ngelintur ya? Jawab Adi terkekeh. Tuh lihat, lampu kristalnya masih bagus. Tunjuk Adi ke arah langit-langit. Karena kondisi Iis yang masih shock dan lemah, akhirnya Iis, Hedi, Jen, dan Mike pamit pulang duluan. Tidak sampai acara selesai. Baru saja berjalan sampai di muka pintu, Iis seperti menyadari sesuatu. Papa, bayiku mana? Marcel kemana? Tanya Iis panik. Namun mereka semua seperti tambah keheranan dengan perilaku anak Iis. Kita itu dari awal kesini kan emang gak bawa Marcel. Kok mama bisa sampai gak inget sih? Marcel kan di rumah, dititipkan sama Mbak Darti. Jawab Hedi suaminya. Kejadian itu lantas membuat Iis berpikir keras. Di sepanjang perjalanan mengapa ia bisa sampai tidak sadarkan diri. Dan ada beberapa peristiwa delusi yang membuatnya merasa pusing. Mama kamu kenapa sih? Hari ini kamu aneh banget. Tadi kamu langsung tiba-tiba lari ke lantai 2. Terus kamu pingsan di kamar mandi. Habis pingsan, nanyain yang aneh-aneh. Apa kamu sakit, Ma? Makanya lain kali kalau sakit gak usah pergi. Dini juga pasti ngerti kok kakaknya gak datang. Ujar Hedi agak sedikit khawatir. Iis enggan menjawab banyak ucapan dari suaminya. Kepalanya yang terasa berat dan kakinya yang masih terasa lemas benar-benar membuat Iis seperti tidak berdaya. Samar-samar dari jok belakang terdengar percakapan Jen dan Mike. Cici nanti kalau ke rumah Iwan lagi, kita main petak umpet sama Om lagi ya, ajak Mike. Dan Jen hanya menjawab, iya, sambil terkekeh. Mike, kamu ngomong apa? Om, emang Om siapa yang main sama kamu, Mike? Tanya Iis setengah membentak anaknya. Jen, bisa jelasin ke mama, kamu main sama siapa? Mereka berdua terlihat gugup dicecar pertanyaan oleh mamanya. Udah mah diam, gak usah bentak anak-anak. Biarin aja mereka bermain dengan dunia hayalan mereka. Namanya masih anak kecil, pasti punya imajinasinya sendiri. Ngapain sih kamu harus dipikirin? Sahut Hedi yang sepertinya mulai kesal dengan perilaku anak Iis hari ini. Jen kakaknya kembali berbisik kepada Mike. Shh, kok sih bilang-bilang mama papa jadi berantem kan tuh? Mike kecil yang masih polos langsung menutup mulut dengan kedua tangan mungilnya tanpa berkata apa-apa. Iis yang sudah sangat trauma dengan kejadian aneh yang ia alami, seperti takut saat ini mengundang ke acara ulang tahun Irwan, anak sematawayangnya, tepat di waktu 1 minggu kejadian setelah acara tahlil rumah Tini. Namun atas beberapa pertimbangan, akhirnya Iis memutuskan untuk datang. Gak apa-apa kali ya, mungkin kalau siang gak akan ada hal-hal yang aneh-aneh, batin Iis. Hari lusa kemudian, Iis, Hedi, Jen, Mike, dan sang bayi dibawa ke rumah Tini untuk merayakan ulang tahun Irwan. Di rumah itu terlihat meriah dengan hiasan dekorasi ulang tahun, dan ada seorang badut sulap yang sengaja jasanya disewa Tini untuk menghibur anak-anak. Setelah acara ulang tahun berlalu, Mike, Jen, dan Irwan mereka kembali bermain-main di lantai 2. Sebenarnya ada rasa khawatir di dalam diri Iis, namun lagi dan lagi Iis mencoba berpikir positif jika kemarin itu adalah sebuah delusinya saja. Iis mencoba mengendap-endap ke lantai 2. Ia ingin memastikan anaknya baik-baik saja. Namun, alangkah kagetnya Iis
Saat Iis mengintip di celah pintu kamar yang terbuka, mereka bertiga sedang duduk bersila, namun di hadapannya nampak sesosok pocong yang wajahnya hitam legam. Iis yang ketakutan dengan tenaga yang ia miliki, Iis segera berlari mendekati anaknya. "Mama kenapa lari-lari lagi?" tanya Jen. "Ayo kita pulang, Jen, Mike," ucap Iis sambil menyeret Jen dan langsung menggotong Mike keluar dari kamar itu. Jen hanya diam mengikuti mamanya, namun Mike meronta-ronta. Ia terus berkata, "Mike masih mau main sama adut ulap," sambil menangis. Ketika Iis menengok ke belakang, Irwan masih bermain dengan pocong yang berwajah hitam itu. Seperti Irwan sedang asik melihat atraksi badut sulap yang membuatnya tertawa-tawa. Dari saat itu Iis benar-benar membulatkan tekad tidak mau datang ke rumah Tini. Tini yang masih tidak percaya ucapan Iis kakaknya, menganggap jika kakaknya hanya iri dengan pencapaian Tini yang baru memiliki rumah. Oleh karena kejadian itu pula, kedua kakak beradik itu sempat berselisih paham dan saling tidak berkomunikasi satu sama lain selama hampir 1 bulan. Hingga suatu ketika telepon rumah Iis berdering. Terdengar suara tangisan Tini di seberang sana. Tini berkali-kali meminta maaf kepada kakaknya sendiri karena sudah berlaku seuzon selama ini. Tini pun lantas bercerita jika ia dan anaknya Irwan kerap diteror di rumah itu. Awalnya Tini melihat Irwan kok suka bicara sendiri. Terus Tini tanyain, "Irwan ngomong sama siapa sih, Dek?" Irwan bilang sama papa. "Lah, kan papa Irwan tinggalnya jauh." Tanya Tini lagi. Tini sama suaminya udah cerai ya guys, pas Irwan masih bayi dan Irwan diasuh sama Tini. Sempat Tini coba hubungi mantan suaminya karena Tini pikir imajinasi Irwan berlebihan karena sangat rindu dengan sosok papanya. Tapi setelah Irwan bertemu dan sering ngobrol di telepon sama papanya, Irwan masih tetap berperilaku sama, yaitu main kejar-kejaran sendiri, ngomong sendiri, dan parahnya, terkadang Irwan ini suka berjalan ketika ia tertidur lelap atau sleepwalking. Kejadian lain saat 2 ART yang bekerja di rumah Tini ini gak pernah sampai 1 minggu sudah pergi. ART pertama bilang kalau dia selalu dimimpikan melihat orang bunuh diri berulang kali selama 4 hari berturut-turut. ART kedua yang belum lama resign ini lebih parah kasusnya. Dia selalu ditampakin sama sosok pocong dan kuntilanak. Tidak sampai di situ, ia pun sering diganggu oleh suara-suara anak kecil yang berlari-larian di rumah ini. Tini pun menjelaskan jika dirinya pun sempat diteror saat ia mandi. Lampu kamar mandi sering berkedap-kedip, dan lampu kristal peninggalan rumah itu sempat terjatuh dan hancur berantakan. Untung saja saat itu Tini sedang bekerja. Irwan masih sekolah dan si ART ini sedang bersih-bersih lantai 2, hingga tidak ada korban. Puncak dari semua teror rumah itu, saat sepulang kerja, Tini mendapat laporan dari ART rumahnya jika Irwan hilang. Tini yang panik mencari-cari Irwan, namun tidak juga ditemukan. Saat itu memang belum 2 kali 24 jam, jadi belum bisa buat laporan ke polisian. Kemudian Tini memutuskan untuk mencoba menghubungi Pak Diran Paranormal untuk melihat menggunakan mata batinnya di mana Irwan berada. "Anak kamu lagi disembunyikan sama kolong wewe. Tenang saja, itu bukan penculikan oleh manusia. Coba kamu baca-bacain Yasin terus di kamar yang ada lemari tua." Tini kala itu ingat jika ada lemari tua peninggalan rumah lama
yang belum ia pindahkan dari kamar ujung. Tini segera berwudu dan membacakan Yasin sesuai dengan anjuran Pak Diran. Di pertengahan Tini mengaji Yasin, tiba-tiba Irwan terlihat sedang duduk di atas lemari itu. Irwan seperti orang linglung yang menatap kosong tanpa berkata apa-apa. Dengan penuh rasa haru, Tini memeluk erat anak sematawayangnya Irwan dan mencoba menyadarkan Irwan. Setelah Irwan sudah diketemukan, Tini menelpon kembali Pak Diran sebagai ucapan tanda terima kasih. Dan juga Tini meminta waktu bertemu dengan Pak Diran untuk melakukan penelusuran di rumah itu. Ada rasa penasaran dalam benak Tini. Apa benar yang selama ini kakak perempuannya bilang? Jika rumah besar miliknya berhantu,